Hai hai hai, berjumpa lagi dengan saya Pastor Indra Dalmau dalam Kerinduanku Channel di pagi hari ini. Tentunya pagi hari ini merupakan pagi yang penuh berkat bagi setiap kita, amin. Yang merasakan berkat dan kebaikan Tuhan dan ingin merasakan bahwa berkat dan penyertaan Tuhan di sepanjang hari ini, marilah lambaikan tanganmu. Haleluya, bersuka cita di hari ini sebab hari ini adalah harinya Tuhan. Mari bersama-sama kita akan mendengarkan renungan di pagi hari ini sebelum kita memulai aktivitas kita. Apapun menjadi kegiatan kita di sepanjang hari ini, ada baiknya mari bersama-sama kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita masuk dalam lebih jauh lagi dalam kebenaran firman Tuhan, ya, mari bersama-sama rendahkan hatimu, tundukkan kepala kita satu di dalam doa. Tuhan Allah kami dalam kerajaan surga, Bapa yang kami panggil Tuhan Yesus Kristus, betapa kami mengasihi-Mu, betapa kami menyayangi-Mu Tuhan. Terima kasih atas hari baru yang Kau anugerahkan bagi setiap kami Bapa. Dalam sepanjang istirahat kami, dalam malam yang telah berlalu, Kau telah pimpin campur tangan dan kami telah bangun dengan tubuh yang sehat, tubuh yang kuat. Sebelum kami memulai aktivitas, kami siapkan hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Untuk terlebih dahulu kami ingin mendengarkan apa yang menjadi mau-Mu, keinginan-Mu dalam kehidupan kami Bapa. Pakai lidah bibir hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu bagi setiap jemaat Tuhan. Berbicaralah Tuhan Yesus karena kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat kerinduanku, firman Tuhan di pagi hari ini saya memberikan tema percaya pada kedaulatan Tuhan. Haleluya. Mari bersama-sama kita akan membaca ayat firman Tuhan yang terdapat di Roma 8 ayat 28. Firman Tuhan berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan merenungkan sebuah topik yang sangat penting dan relevan dalam kehidupan kita, kehidupan manusia. Terlebih khusus sebagai orang percaya, yaitu apa? Kedaulatan Tuhan. Di Roma 8 ayat 28 yang tadi kita telah baca menyatakan bahwa Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Namun seringkali kita merasa sulit mempercayai akan kedaulatan Tuhan. Amin. Terlebih lagi ketika kita berada dalam situasi mungkin kita sulit mempercaya bahwa Tuhan itu beracara, Tuhan itu akan bekerja dalam kehidupan kita, ya, dalam masa-masa yang penuh dengan tantangan itu. Misalnya ketika apa? Ketika doa kita belum dijawab Tuhan. Ketika mungkin sudah di harinya di mana mungkin kita harus membayar sesuatu tagihan kita, atau mungkin sudah di harinya kita harus melakukan tanggung jawab kita untuk melakukan pembayaran, ya. Tapi di situ kita belum melihat ada tanda penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Tapi di sini ketika masalah datang bertubi-tubi, ketika hal tidak berjalan sesuai dengan keinginan kita, maka kita mulai meragukan akan kedaulatan Tuhan dalam kehidupan kita. Baiklah, dalam renungan hari ini saya akan membagikan 3 aspek, ya. 3 aspek hal kedaulatan Tuhan yang harus kita ingat dan kita pegang dalam kehidupan kita. Yang pertama, bahwa Tuhan memegang kendali atas segala sesuatu. Kolose 1 ayat 16 hingga 17 berkata, karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Jemaat kerinduanku, Tuhan kita adalah Tuhan Sang Pencipta. Amin. Dia memegang kendali penuh atas alam semesta, bahkan atas kehidupan kita. Yang pertama yang harus kita imani, yang kita harus pegang, bahwa Tuhan berdaulat atas apa? Atas alam semesta ini. Bumi ini berputar pada porosnya. Matahari terbit, ya, setiap pagi dan terbenam, ya, setiap sore, malam, dan hujan turun juga pada waktunya. Semua terjadi itu tak ada satupun yang tidak tanpa kendali dari Tuhan. Amin. Jadi setiap ciptaan Tuhan, ya, untuk hujan, bahkan untuk matahari yang bersinar, bumi yang berputar, itu semua bekerja menurut kedaulatan Tuhan. Intinya apa? Intinya semua yang ada di dalam dunia ini, semua yang ada ini dalam kehidupan ini, semua dalam pegangnya Tuhan. Amin. Dan yang kedua, Tuhan berdaulat atas kehidupan manusia. Jika ciptaan yang lain Tuhan berdaulat, maka kita pun sebagai manusia, Tuhan berdaulat dalam kehidupan kita. Tidak ada satupun yang terjadi dalam hidup kita ini tanpa seizin Tuhan.
Bahkan hal yang tampaknya kayaknya acak banget nih Tuhan. Kayaknya hal yang tampaknya kayaknya ini sulit banget Tuhan. Kayaknya halnya ini kayaknya ini bukan jalannya Tuhan. Tuhan gak pernah membuat kita jadi seperti kesusahan seperti ini. Tapi percayalah, segala aspek yang terjadi dalam kehidupan kita itu ada dalam kedaulatannya Tuhan. Seperti burung pipit yang juga terbang, ya mereka dapat makan setiap hari tanpa mereka harus bekerja. Dan Tuhan pelihara mereka. Itu masuk dalam kedaulatan Tuhan. Namun di sini kedaulatan Tuhan bukan berarti dia adalah Allah yang jauh dan Allah yang tidak peduli dalam kehidupan kita. Melainkan sebaliknya, dia adalah Allah yang hadir dan terlibat dalam setiap aspek kehidupan kita. Katakan amin. Tuhan bekerja dan terlibat dalam setiap aspek kehidupan kita. Dan yang kedua yang harus kita imani, yang harus kita ketahui bahwa kedaulatan Tuhan itu sudah dalam rencananya Tuhan sendiri. Mari bersama-sama kita membaca di Yesaya 55 ayat 8 hingga 9. Firman Tuhan berkata, sebab perancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dan jalanmu dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Rencana Tuhan seringkali di luar akal pemikiran kita. Rencana Tuhan itu seringkali sulit untuk kita mengerti. Mungkin ada banyak pertanyaan yang mungkin muncul dalam hidup kita. Kenapa sih saya harus mengalami penderitaan ini? Kenapa sih saya harus merasakan yang namanya kegagalan? Kenapa saya harus merasakan untuk saya ditinggali orang yang saya sayangi? Kenapa saya harus merasakan bahwa orang menipu saya? Kenapa saya harus merasakan bahwa apa? Bahwa saya gagal melalui tes ujian ini? Namun itu hal yang harus kita percaya dalam kehidupan kita. Bahwa firman Tuhan meyakinkan kita bahwa setiap rencananya itu selalu untuk kebaikan Tuhan. Untuk kebaikan kita sendiri. Amin. Rencana Tuhan mendatangkan kebaikan. Amin. Roma 8 ayat 28 menegaskan bahwa segala sesuatu termasuk penderitaan dan tantangan dipakai Tuhan untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Amin. Tuhan bisa mengubah yang tadinya ya tidak ada harapan dalam kehidupan kita, yang tadinya jalan tertutup dalam kehidupan kita, maka Tuhan sanggup membalikan hal tersebut menjadi berkat yang luar biasa dalam kehidupan kita. Dan rencana Tuhan juga lebih besar dari pemahaman kita. Kita seringkali melihat hidup kita ini seperti apa? Seperti potongan pasal yang kecil-kecil, yang sangat random, acak, yang kita harus satu persatu, kita harus pasang, kita harus mengerti dulu di mana letak pekerjaan Tuhan dalam kehidupan kita. Tetapi Tuhan sudah mengetahui terlebih dahulu gambaran jadinya dari pasal-pasal tersebut. Jadi apa yang harus kita percayai? Bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan sudah tahu akhirnya. Dan yang harus kita imani dan harus kita percaya, ketika Tuhan tahu dan Tuhan merancangkan hal tersebut, maka hal tersebut hanyalah hal yang membawa kita dari kebaikan menuju kebaikan yang lainnya. Amin. Dari kemuliaan ke kemuliaan. Dan yang ketiga, tanggapan terhadap kedaulatan Tuhan. Ini adalah hal-hal yang harus kita pahami dalam kehidupan kita. Ketika kita memahami bahwa Tuhan berdaulat dan rencananya sempurna, maka kita dipanggil untuk merespon dengan apa? Dengan iman dan ketaatan. Hidup dengan iman. Kita bisa melihat di Amsal 3 ayat 5 hingga 6. Di mana firman Tuhan berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia di dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Hidup dengan iman berarti mempercayai Tuhan meskipun kita tidak melihat jawaban langsung atas doa-doa kita. Ya, mari kita hidup dengan iman kita. Amin. Hanya iman saja yang bisa kita pegang dalam kehidupan kita. Iman yang mempercayai bahwa ya dan pasti Tuhan akan campur tangan dalam kehidupan kita. Dan mari kita berdoa seperti Yesus ya. Jadi tanggapan untuk menanggapi kedaulatan Tuhan dalam kehidupan kita. Yang pertama, mari kita hidup dengan iman. Dan yang kedua, berdoa seperti Yesus. Dalam Matius 26 ayat 39, Yesus berdoa di Taman Getsemani. Dia berkata, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang kau kehendaki. Nah, berdoa dengan apa yang Tuhan katakan ini ya. Ketika Tuhan berdoa di Taman Getsemani, ya dia menyatakan kerendahan hati dia. Ya, meskipun dia saat itu mungkin dia merasakan bahwa dia mampu untuk meninggalkan hal apa? Hal untuk dia harus mati di atas kayu salib. Dia mungkin bisa pergi
dari hal tersebut. Tapi dia menunjukkan kerendahan hati dia untuk taat dan mau mengikuti apa maunya Tuhan. Mari setiap dalam kehidupan kita, jauhkan dari setiap kita yang namanya apa? Jauhkan dari segala kehidupan kita yang namanya kesombongan pribadi. Jauhkan dari setiap kehidupan kita merasa bahwa kita ini mampu. Merasakan bahwa kita ini bisa. Mungkin gelar kita di dunia ini bisa membuat kita menjadi orang yang hebat dalam dunia ini. Harta kekayaan kita ini bisa membawa kita untuk menjadi orang yang hebat di dunia ini. Tapi satu yang saya katakan, bahwa di mata Tuhan, gelar, harta, tidak ada apa-apanya. Karena Tuhan yang memberikan itu kepada setiap kehidupan kita. Mari rendahkan hati kita, datang kepada Tuhan. Dan imani bahwa melangkah bersama Tuhan, bahwa Tuhan akan membukakan pintu-pintunya dalam kehidupan kita. Amin. Kita imani bahwa tahun 2025 adalah tahun di mana Tuhan membukakan pintu-pintunya bagi setiap kehidupan kita. Amin. The year of many open doors. Ya, di mana Tuhan membuka kesempatan demi kesempatan. Tinggal kita harus memilih kesempatan mana yang harus kita ambil. Kesempatan mana yang harus kita pilih. Dengan apa? Dengan hikmat yang Tuhan berikan bagi setiap kehidupan kita. Jangan kita salah melangkah, jangan kita salah memilih. Namun percayalah pada kedaulatan Tuhan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Mari kita renungkan kembali di pagi hari ini, bahwa Tuhan memegang kendali penuh atas kehidupan kita. Atas segala sesuatu, atas alam semesta ini, atas kehidupan kita. Dan yang kedua, rencana Tuhan selalu mendatangkan kebaikan. Tidak pernah kecelakaan, namun kebaikan. Meskipun seringkali sulit untuk kita pahami. Dan yang ketiga, kita dipanggil untuk merespon akan kedaulatan Tuhan dengan apa? Dengan iman, doa, dan penyerahan diri. Mari bersama-sama kita hidup dengan keyakinan kita kepada Tuhan. Dan biarlah Roh Kudus bekerja luar biasa dalam kehidupan kita. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang mungkin. Mari datang kepada Tuhan di pagi hari ini. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil, dan tiada yang sukar, bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Oh, tiada yang mustahil, dan tiada yang sukar, bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja. Karena Roh Allah turut bekerja, karena Roh Allah turut bekerja
di antara kita. Tidak ada perkara yang mustahil ketika kami menjalaninya bersama dengan Engkau Tuhan. Biarlah ketetapan demi ketetapan yang sudah Kau tetapkan dalam kehidupan kami, bila itu terus berjalan, bergerak seturut dengan kehendak-Mu saja dalam kehidupan kami Tuhan. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Roh-Mu yang terus bekerja luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak Tuhan. Kami siap Tuhan untuk menjalani kehidupan kami di hari ini Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dan percayalah, yang punya surga crazy in love with you. Sampai jumpa.